Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Bimo dan Mas Richard. Ya, kali ini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tugas pengembangan aplikasi web kami, yaitu web akademinya, TETI. Baik. Sebelumnya kami akan memperkenalkan tim kami. Yang pertama ada Giga Hijrika, lalu ada saya, Koren Aji, lalu ada Raffi Zaki Ramadan, ada Ahmad Fauzan, dan ada Mbak Siti Nadia. Baiklah, dalam presentasi ini kami akan membawakan introduction, lalu tentang Akademia TETI, lalu ada use case, activity, dan ERD diagram, skema, roots, terus ada CRUD, dan demo yang terakhir. Baik, tentang Akademia TETI, ya, jadi Akademia TETI adalah sebuah aplikasi web yang dirancang khusus untuk menyediakan berbagai sumber daya seperti dokumen, tugas, kuis, dan berkas terkait mata kuliah yang dibutuhkan oleh mahasiswa di TETI UGM. Seperti itu. Lalu platform ini juga mempunyai dua jenis pengguna utama, yaitu adalah admin, administrator, yang biasanya adalah mahasiswa, dan pengguna yang merupakan mahasiswa TETI juga. Jadi kami hanya akan memberikan beberapa otorisasi pada mahasiswa DTT untuk menjadikan admin. Jadi tidak semua mahasiswa akan menjadi admin. Lalu administrator memiliki kemampuan mengelola dokumen akademik secara efisien, mengkategorikan, melacak perubahan, menjaga keamanan akses melalui proses autentikasi. Di sisi lain juga mahasiswa dapat dengan mudah mengakses sumber daya akademik seperti dokumen kuliah dan kemudian melalui fitur pencarian yang lancar seperti itu. Nah, ini adalah ya use case, activity, dan ERD diagram. Untuk use case, kami memisahkan ada user dan juga ada admin. Jadi, secara singkat, admin itu bisa melakukan semua hal yang dimana user itu hanya bisa beberapa hal seperti itu. Lalu ada activity diagram, itu dimulai dari admin dan user, itu bagaimana bisa user dengan admin itu bisa melakukan aktivitasnya dengan aplikasi kami, dan juga ada ERD atau Entity Relationship Diagram. Kami membuat dua entitas, ada dokumen dan juga user dengan tipe data seperti pada gambar tersebut. Oke. Nah, lalu ada tech stack. Tech stack yang kami gunakan pada repository backend itu adalah menggunakan framework Express.js dengan server Node.js dan database menggunakan MongoDB. Selanjutnya akan meneruskan dengan teman saya. Baik, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh AJ, jadi tadi ada ERD sekilas, ada user dan dokumen, dan di sini kami membuat sebuah model atau skema di mana terdapat dua, yang di sini pertama mungkin adalah model untuk skema user, mana kami membuat filenya bernama usermodel.js dan kami menaruhnya di dalam file location-nya folder model. Dan mungkin sekilas di dalam ini terdapat atribut-atributnya, ada yang require dan ada yang tidak. Dan kemudian untuk membedakan mana admin dan pengguna, di sini kami menggunakan user is admin. Dan selanjutnya adalah model untuk dokumen. Ya, dan ini adalah skema untuk dokumen di mana letaknya juga sama, ada di folder dokumen model. Dan di dalamnya juga terdapat atribut-atribut dari dokumen tersebut seperti judulnya, terus tahun, ada jurusan, deskripsi, link, dan lain-lainnya. Oke, berikutnya setelah model atau skema, kita juga membuat root di mana di sini akan di fetch ID dari dokumen dan juga ID dari user untuk nanti kami gunakan di dalam controllernya atau CRUD-nya begitu. Di sini ada dokumen.js di mana kami taruh di dalam folder roots. Kemudian selanjutnya juga ada user.js di mana kami taruh juga di dalam folder roots begitu. Mungkin selanjutnya untuk API-nya atau kontrolnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk controller seperti sebelumnya kita di sini ada user dan dokumen. Jadi di sini ada user control JS. Dari dalam controller ini ada function untuk get, create, dan update maupun delete. Nah, pada controller ini kita bisa mengget, get single user maupun seluruh user, create user, update user, dan juga delete user.
Lanjut. Sama seperti user controller, dokumen controller juga memiliki function get, create, update, dan juga delete. Next. Berikut adalah authentication. Dalam file ini, yaitu yang file bernama outbit.js, file ini berfungsi untuk mengauthentication user. Selanjutnya itu ada login. Pada login JS ini akan dilakukan penyocokan username dan juga password user. Jika password dan username user tersebut cocok, maka user akan diberikan JWT sehingga user bisa mengakses. Kemudian yang terakhir ada register. Register JS itu yaitu user bakal mengisi data seperti username, email, dan juga password. Setelah user selesai melakukan register, maka user akan diberikan JWT dan bisa langsung akses Akademia Teknik. Selanjutnya demo yang akan dilanjutkan oleh Giga. Untuk demonya akan saya jelaskan. Jadi saya akan menggunakan Postman API di sini untuk melakukan demo. Yang pertama itu ada saya bagi menjadi dua. Yang pertama ada documents dan ada users. Oke, jadi untuk documents ada get single, get all. Ini akan langsung saya peragakan saja. Jadi ini ketika yang pertama adalah get single ya. Saya sudah menyiapkan ID-nya. Get single ini adalah ID salah satu data. Ini bisa di return. Berikutnya ada get all documents. Get all documents ini tidak menggunakan ID apapun. Jadi kami tinggal merequest. Oke, ini keluar ID dan tes satu, tes 2 dan sebagainya sampai bawah. Yang ketiga ada create single document. Ini menggunakan post dan kami harus memberikan body begitu. Di sini contohnya kami akan berikan nama tes contoh 9. Di sini akan kita send. Oke, dan ini sudah mereturn JSON-nya. Ini tandanya sudah terkirim. Berikutnya ada update. Update ini eh, sama seperti tadi butuh ID. Ini akan mengubah salah satu data eh, data apapun gitu ya. Ini juga membutuhkan body. Ini contohnya saya menggunakan updated documents begitu di sini dengan ID yang sudah ditentukan. Ini akan saya ubah menjadi updated document. Oke, mungkin ini belum return karena ada sebuah kesalahan sepertinya. Oke, berikutnya ada delete single document. Jadi untuk delete single document ini eh, fungsinya untuk menghapus, seperti contohnya kita akan menghapus ID yang sudah kita buat tadi contoh di sini misalkan. Ya, akan kita masukkan di sini dan kita hapus. Oke, dan nanti akan keluar dokumen deleted successfully begitu. Ya, untuk yang user sama, get single user akan mengembalikan data user, get all user mengembalikan semua user, create single user juga sama, prinsipnya update juga sama. Misalkan ini saya jadi Kurnian G. Oke, ini sudah terupdate di sebelah sini. Untuk delete juga sama. Misalkan ini saya send request, user delete successfully, dan yang berbeda adalah di sini, yaitu ada register dan login gitu. Nah, untuk yang register tadi seperti yang sudah dijelaskan teman saya, setelah register itu user akan langsung mendapatkan JWT token dan ini tokennya akan di-return di sebelah sini ya, begitu. Jadi setelah register, register itu sama saja seperti create, bedanya langsung mendapatkan JWT token. Untuk login, kalau untuk login prinsipnya adalah mencocokkan username dan user password. Untuk register dan login tadi menggunakan post karena kami membutuhkan body begitu. Jadi di sini username yang ada di database adalah contohnya base dengan passwordnya adalah yang sudah di enkripsi seperti ini. Dan kalau kita kirimkan, dia nanti akan return JWT token dari sesi tersebut begitu. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami tampilkan di presentasi ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya Pak Bimo dan Mas Richard. Apabila ingin melihat repositori kami lebih lanjut bisa dicek di github.com/core9aci/be_paw.git gitu. Terima kasih banyak. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.